Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Pak Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat dan bergizi seimbang. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah anak-anak mampu mengenal apa itu makanan sehat bergizi seimbang, dan anak-anak mampu menentukan porsi makanan yang bergizi, sehat, dan juga seimbang tentunya. Nah, ini bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya ke depan. Baik, selanjutnya simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu makanan bergizi baik. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Kita semua setiap hari memerlukan makanan, ya, baik ketika di rumah ataupun ketika kita berada di sekolah. Makanan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai sumber pembangun tubuh, yang ketiga sebagai pengganti sel-sel yang rusak, dan yang keempat sebagai pelindung tubuh kita dari penyakit. Tentunya anak-anak semua tidak inginkan kita itu mudah sakit, mudah terserang virus, apalagi kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, anak-anak, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti yang pertama zat tenaga, yang kedua zat pengatur, yang ketiga zat pembangun. Nah, semua zat-zat ini harus kita konsumsi setiap hari supaya organ tubuh kita berfungsi dan maksimal, dan imun kita selalu dalam kondisi yang terbaik. Nah, anak-anak, yang pertama itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah zat yang paling bermanfaat untuk menghasilkan energi tubuh. Nah, karbohidrat terkandung di dalam nasi, jagung, kentang, singkong, dan ubi. Nah, jadi setiap hari pastikan kita mengkonsumsi salah satu bahan yang tadi sudah Pak Guru sebutkan. Dan yang kedua adalah protein. Nah, siapa yang ingin badannya selalu tinggi, kekar, bugar, dan tidak mudah mengantuk, maka anak-anak semua wajib untuk mengkonsumsi protein. Protein itu ada dua macam. Yang pertama adalah protein hewani, yang kedua protein nabati. Protein hewani itu protein yang kita dapatkan dari hewan, sedangkan protein nabati itu protein yang kita dapatkan dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Nah, lanjut yang ketiga adalah lemak, ya. Lemak itu juga dibagi menjadi dua. Ada lemak hewani dan juga lemak nabati, sama seperti protein. Ada lemak yang bersumber dari hewan, ada juga lemak yang bersumber dari tumbuhan. Contohnya lemak yang dari tumbuhan, kacang tanah, buah alpukat, kemiri, dan juga minyak sawit. Nah, teman-teman, anak-anakku semuanya, tidak semua lemak itu jahat. Kenapa? Karena lemak dibutuhkan untuk melarutkan vitamin juga, ya. Jadi ada vitamin yang larut dalam lemak dan juga vitamin yang tidak larut dalam lemak ataupun larut dalam air. Nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang adalah vitamin. Semuanya pasti tahu apa itu vitamin. Nah, vitamin sangat kita butuhkan untuk bagaimana dia mengatur, ya, sirkulasi tubuh kita, organ-organ yang ada di tubuh kita, terutama peredaran darah kita, agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, vitamin ada dua, vitamin yang larut dalam air dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Itulah kenapa Pak Guru mengatakan lemak itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang terpenting tidak berlebihan. Nah, vitamin yang larut dalam air, yang pertama adalah vitamin B dan vitamin C. Nah, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kita coba bahas satu persatu. Vitamin A. Nah, vitamin A, siapa yang matanya sering mengalami gangguan, buram, ataupun tidak bisa melihat dengan jelas, maka
kalian sangat butuh untuk mengkonsumsi vitamin A. Sumber dari vitamin A bisa kita dapatkan dari sayuran dan juga buah-buahan. Contoh, wortel, tomat, telur, keju, dan juga sayuran yang lainnya. Nah, akibat dari kita kekurangan vitamin A, rabun pada mata, kulit kita itu kasar dan juga bersisik, serta daya tahan tubuh kita gampang menurun. Oke, next, sekarang vitamin B. Nah, vitamin B ini sangat bermanfaat untuk membantu imunitas kita dan juga membangun sel-sel tubuh yang mati ataupun rusak. Sumbernya kacang hijau, kacang merah, gandum, tempe, susu, dan juga hati sapi. Nah, akibatnya jika kita kekurangan, kita tuh akan mengalami penyakit beri-beri atau radang urat saraf yang mengakibatkan pembengkakan dan juga kelumpuhan. Dan yang kedua adalah penyakit anemia, yaitu kekurangan darah, gampang mengantuk, sering pusing, atau kita bahkan tidak bisa bergerak dengan nyaman ataupun sehingga badan kita mengalami banyak yang kaku. Oke, kita akan lanjutkan dengan vitamin yang selanjutnya, yaitu vitamin C. Sekarang adalah vitamin C. Nah, vitamin C itu paling sering kita baca, paling sering kita dengar bahwa kita itu harus banyak-banyak mengkonsumsi vitamin C supaya tubuh kita memiliki imunitas yang baik. Nah, memang betul vitamin C itu sangat bermanfaat untuk membangun sel-sel tubuh kita yang mati ataupun rusak, serta memperbarui ya sel-sel tubuh kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, vitamin C itu banyak kita dapatkan dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang segar. Ingat, buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang segar. Pastikan ketika anak-anak mengkonsumsi buah dan sayuran, pilihlah sayuran dan buah-buahan yang segar. Ya, akibat kalau kita kekurangan, pertama, anak-anak kita itu bisa menyebabkan sariawan ya. Jadi siapa yang sering sariawan, radang tenggorokan ataupun panas dalam, itu akibat dari kekurangan vitamin C. Baik, sekarang adalah vitamin D ya anak-anak ya. Vitamin D itu bermanfaat untuk pembentukan tulang dan gigi kita supaya tulang dan gigi kita menjadi kuat ya. Sumbernya dari kuning telur, susu, minyak ikan, dan keju ya. Dan juga kita bisa mendapatkan secara gratis loh anak-anak untuk vitamin D. Dari mana Pak Guru? Yaitu dari sinar matahari di pagi hari. Jadi jangan takut untuk beraktivitas di luar rumah. Ketika kita mendapatkan sinar matahari, terutama di saat pagi hari, itu sangat baik sebagai sumber vitamin D. Nah, akibat jika kita kekurangan vitamin D, kita mudah mengalami penyakit seperti pegal linu ataupun pengeroposan tulang, dan juga gigi kita mudah sakit ataupun mudah tanggal, dan juga gusi kita gampang untuk berdarah. Nah, ini yang kita selalu jaga supaya penampilan kita selalu bagus. Oke, selanjutnya adalah vitamin E anak-anak ya. Vitamin E itu sumbernya dari kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan, minyak sayur, dan juga dari beras merah. Akibat ketika kita itu kekurangan vitamin E, kita itu tampak keriput, kulit kita ini kusut ya, ataupun keriput, mata kita sering merah ya, tidak segar, dipandang tidak segar, dan menambah membuat kita kurang percaya diri. Dan juga ini juga bisa menyebabkan kita mengalami kemandulan, sehingga sangat-sangat dianjurkan kita itu banyak mengkonsumsi sayuran dan juga kacang-kacangan, beras merah sebagai asupan pertama dari vitamin E ya anak-anak. Selanjutnya adalah vitamin K. Nah, vitamin K itu membantu dalam pembekuan darah. Jadi darah kita itu jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu beku ya. Tapi di sini vitamin K yang akan mengatur itu supaya darah kita selalu fresh, selalu segar, sehingga bisa mengalir dari jantung, dipompa ke seluruh tubuh, dan nantinya organ-organ tubuh kita bisa bergerak dengan nyaman. Nah, sumbernya itu adalah sayuran yang berwarna hijau. Ayo anak-anak, siapa yang tidak suka makan sayur, maka kalian akan kekurangan vitamin K. Ayo perbanyak makan sayur ya, sebagai acuan kita untuk memiliki tubuh yang sehat dan bergizi. Nah, akibat jika kita kekurangan, kita itu akan mudah untuk mengalami pendarahan, maka sulit
untuk segera bisa dihentikan, atau mengalami kering. Ketika luka itu kita sulit untuk kering karena kita kekurangan vitamin K. Oke, selanjutnya adalah mineral. Nah, mineral ya. Mineral itu ada berbagai macam, namun ada 3 mineral utama yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama kalsium dan fosfor, yang kedua zat besi, yang ketiga adalah iodium. Ya, kalsium dan fosfor itu pembentukan tulang dan gigi kita. Sumbernya seperti susu, keju, almond dan juga kismis. Nah, kalau zat besi itu membantu kita untuk pembentukan sel darah merah. Ya, sumbernya sayuran hijau, daging dan juga buah bir. Yang ketiga iodium. Iodium ini siapa yang pernah melihat ada orang yang gondok, yaitu bengkak yang ada di leher, itu karena kita kekurangan iodium. Nah, untuk mencegah itu maka konsumsilah garam yang beriodium. Dan yang terakhir, yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air mineral. Nah, kenapa? Karena air mineral itu sebagai pelarut zat-zat makanan yang kita konsumsi tadi. Makanya setiap kali kita makan, setelah selesai makan kita pasti minum. Karena apa? Yang melarutkan itu semua adalah air. Dan dianjurkan dalam waktu 1 hari kita minum 8-10 gelas air, dan itu setara 2-2,5 liter. Kenapa? Karena kalau kita kekurangan cairan atau kekurangan air minum, itu dapat menurunkan imunitas kita, konsentrasi kita, kulit kering dan kusam. Dan nantinya yang paling kita takutkan adalah gangguan di fungsi ginjal kita, sehingga pencernaan kita tidak bisa berfungsi secara maksimal. Baik anak-anak, itulah materi tentang gizi dan makanan yang seimbang ataupun memiliki gizi yang seimbang. Oleh karena itu, pesan Pak Guru, terus jaga kesehatan dan terus belajar bagaimana memilih makanan yang sehat dan bergizi seimbang, dan juga sampaikan pesan Pak Guru kepada seluruh keluarga di rumah agar kita sama-sama menjadi anak yang sehat, orang tua yang sehat, sekolah sehat, Bapak Ibu guru sehat, dan menjadi anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat dan tumbuh kuat. Terima kasih. Demikian dari Pak Guru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.